Saudari Si, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Duan Lingtian berkata dengan wajah lurus, istri saya, yaitu adik-adik Anda, masih berada di medan perang para dewa, dan saya tidak tahu hidup atau mati saya. Sebelum saya menemukan saya tidak dapat mengambil beban istana bagian dalam. Saya berharap adik keempat akan mengerti. Meskipun keempat kakak perempuan di depannya selalu terlihat seperti anak kecil yang belum dewasa, Duan Lingtian menganggapnya sebagai kakak perempuan di hatinya, karena pihak lain juga sangat menganggapnya sebagai junior dan memberinya segala macam perhatian. Dia bukan orang yang berhati keras, orang memperlakukannya dengan baik, dan dia tidak akan buruk kepada orang lain. Adik kecil, aku akan membuat lelucon denganmu. Melihat Duan Lingtian semakin serius, Lang Chunyuan tersenyum canggung. Meskipun dia tampak muda dan memiliki kepribadian seperti anak kecil, dia sama sekali tidak dewasa dalam hatinya. Melihat adik laki-lakinya menjadi serius, dia menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bercanda, jangan khawatir, karena saudara ketiga memberiku garis istana bagian dalam dan rumah kita untukku, maka aku akan membiarkan rumah itu pergi. Lang Chunyuan tertawa dan berkata, keseriusan dari momen sebelumnya, pada saat ini, tidak ada keberadaan, malah, itu sama, tidak bersalah, seperti biasanya, adik muda, jangan khawatir, bahkan jika saya pergi ke medan perang pesawat, yakin itu hanya akan pergi ke sana sebagai tiruan hukum. Petik 2. Selain itu, avatar hukum saya tidak jauh lebih lemah dari dewa saya. Adik kecil, kamu masih katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan Shen Yun Spring di medan perang itu? Jelas, sampai sekarang, Lang Chunyuan belum melupakan Shen Yun Kuan. Itu bisa dilihat dari ketertarikan Shen Yun Kuan padanya. Dan Duan Lingtian saat ini, sebenarnya, dapat memahami hal ini, karena dia sekarang mengetahui betapa berharganya mata air Shen Yun, itu adalah sesuatu yang dapat membuat keturunan yang paling kuat berjuang untuk itu. Kalau tidak, keturunan yang terkuat itu, di wilayah kacau di medan perang, akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencarinya, dan bahkan memburunya. 4 saudari, Shen Yun Kuan itu. Dihadapkan dengan pertanyaan Lang Chunyuan lagi, Duan Lingtian yang baru saja mengetahui bahwa dia hanya bercanda, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menuju ke topik. Dari saat saya menemukan perubahan dalam domain yang kacau, dan kemudian suara Seon mulai berbicara, dia mengulangi kata-kata Seon tersebut. Ke-10 di daftar alam yang sama, ada setetes dewa. Setelah mendengarkan Wolf Chunyuan, matanya bersinar, begitu banyak orang di daftar alam yang sama, siapapun yang berada di urutan terbawah masih bisa mendapatkan setetes dewa. Mereka yang terkuat, kali ini tampaknya mereka dipanen dari luar dunia. Bukankah ini kecil? Kamu sebenarnya punya begitu banyak dewa dan air mancur. Petik 2. Bukankah itu kolam dewa, kan? Berbicara tentang nanti, Lang Chunyuan sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Dan Duan Lingtian juga tercengang saat mendengar ini. Menurut kata-kata dari 4 kakak perempuannya dan mereka yang berada di medan perang di pesawat, pancuran Shen Yun sangat berharga, bahkan setetes saja sudah cukup untuk membuat keinginan yang terkuat. Tapi kali ini, sejumlah besar mata air dewa muncul di medan perang pesawat. Dia tidak berpikir bahwa hanya orang dengan peringkat 10 di alam yang sama yang bisa mendapatkan mata air dewa, sementara yang lain tidak bisa. Selain itu, kemungkinan besar juga akan ada sumber mata air Tuhan, dan mungkin ada lebih dari 1 tetes. 4 saudari, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat-tempat di luar dunia? Duan Lingtian memandang Lang Chunyuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan Lang Chunyuan berangsur-angsur pulih, lalu menggelengkan kepalanya, adik kecil, aku belum pernah ke suatu tempat di luar dunia. Aku baru saja mendengar sang guru menyebutkannya, jadi aku tidak terlalu mengetahuinya. Aku hanya tahu bahwa meskipun Master Sister adalah dewa tingkat tinggi, masih ada bahaya besar saat pergi ke suatu tempat di luar dunia. Di sana, dikatakan bahwa orang terkuat juga berisiko binasa. Di luar alam, tidak hanya kita yang melawan para dewa, tetapi juga orang-orang dari alam lain. Di alam lain, ada juga yang terkuat, dan ada juga dewa tingkat tinggi. Aku mendengar Tuan Suster berkata, Tuan dari 18 dewa dan 18 makhluk terkuat melayani sebagai penjaga para dewa, menjaga 18 lorong dari para dewa ke dunia luar, dan kita juga bisa keluar melalui 18 lorong untuk pergi ke dunia luar. Petik 2. Selain itu, dikatakan bahwa selama kamu mencapai dewa tingkat tinggi di alam dewa atau di medan perang pesawat, kamu akan diberi tanggung jawab.
Setiap waktu tertentu, kamu harus pergi keluar alam untuk melayani para dewa. Wolf Chunyuan mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang Inverse God Realm, tetapi apa yang dia katakan adalah sesuatu yang belum pernah didengar Duan Lingtian sebelumnya. Namun, setelah mendengarkannya, Duan Lingtian juga semakin menyadari tempat mengerikan di dunia luar itu. Di dunia melawan dewa, orang yang tidak berada di alam dewa atas, dan orang terkuat melawan dewa, mereka tidak disarankan untuk pergi ke tempat-tempat di luar dunia. Tentu saja, ada juga banyak orang yang pergi ke tempat-tempat di luar alam di depan para dewa atas, hanya untuk mencari kesempatan yang lebih besar. Namun, orang-orang ini pada dasarnya sudah mati dan 10 nyawa. Bahkan orang yang selamat pun tidak semuanya beruntung, beberapa orang menyerah begitu saja, lalu kembali kepada dewa untuk menjaga hidup mereka. Juga, aku mendengar dari Master Sister bahwa medan perang pesawat sebenarnya adalah pesawat luar angkasa yang dibuat oleh sekelompok yang terkuat untuk ditiru dan ditiru tempat-tempat di luar alam. Membunuh di tempat di luar alam, kamu juga bisa mendapatkan sesuatu yang mirip dengan hadiah aturan. Namun, itu tidak terbatas pada hadiah aturan, kamu juga bisa mendapatkan beberapa harta. Harta karun seperti Shen Yun Kuan. Pada awalnya, jatuhnya para dewa dan saudara perempuan yang didapatkan oleh kakak perempuan itu adalah hadiah karena membunuh dewa tingkat tinggi di alam lain. Serigala Chunyuan berkata lagi, setelah memberitahu Duan Lingtian semua yang dia ketahui, Lolf Chunyuan, yang lain tiba-tiba muncul di tubuh Lang Chunyuan. Lolf Chunyuan, ini tersenyum pada Duan Lingtian lalu pergi. Little Junior Brother, avatar hukum saya, lalu pergi ke medan kacau di medan perang Xuan Chan. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda masih bisa datang ke dewa saya secara langsung. Namun, pengetahuan saya tentang dunia luar terbatas pada ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa pergi ke Patua Subili. Serigala Chunyuan berkata kepada Duan Lingtian, Subili adalah pemilik istana kontemporer sekolah 10.000 Fa, dewa tertinggi. Saya awalnya berencana untuk kembali ke Tuan Istana untuk belajar tentang dunia luar. Duan Lingtian mengangguk, 4 kakak senior, lalu aku juga pergi. Setelah aku belajar lebih banyak tentang tanah luar dari Istana Guru, aku akan meninggalkan Akademi 10.000 Fa lagi dan menuju ke alam kacau di medan perang. Duan Lingtian juga siap menyelinap pergi. Dan Lang Chunyuan, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia juga tersenyum dan berkata, adik kecil, 60 tahun kemudian, semua domain yang kacau akan berkumpul, dan saya berharap dapat bersaing dengan Anda untuk daftar dewa berikutnya. Dia juga dewa yang lebih rendah. Saat itu, dia dan Duan Lingtian berada dalam daftar yang sama. Aku pasti lebih dulu darimu. Wolf Chunyuan percaya pada dirinya sendiri. Dan ini juga sifat keras kepalanya. Tidak peduli apa, orang di depannya hanyalah adik laki-lakinya, bahkan jika dia hanya klon hukum, dia tidak boleh lebih buruk dari adik laki-laki itu. Jika tidak, bagaimana kita akan bertemu orang di masa depan? Kakak kedua dan ketiga tahu, apakah kamu tidak mengolok-olok dia? Duan Lingtian meninggalkan pesawat luar angkasa independen tempat istana bagian dalam berada, dan langsung pergi ke penguasa istana sekolah 10.000 Fa, Subili. Dan kali ini Duan Lingtian sebenarnya bukan yang pertama kali bertemu dengan Subili, ia pernah bertemu dengan Subili sebelumnya dan cukup akrab. Saya telah mendengar tentang itu. Melihat Duan Lingtian, Subili menghela nafas. Awalnya, kamu memasuki medan perang, kurasa kamu akan memiliki kinerja yang luar biasa. Tapi untuk saat ini, aku masih meremehkanmu. Dia juga telah mendengar tentang ketenaran Duan Lingtian di medan perang yang kacau balau. Bahkan sebelum itu, Yun Tingfeng, patriark keluarga Yun kontemporer, Taipan Tanah Relik Ilahi, bahkan datang ke pintu secara pribadi, ingin meminta bantuannya, dan ingin membunuh Duan Lingtian. Namun, dia ditolak oleh Subili. Penguasa istana terlalu terkenal, dan aku hanya beruntung. Duan Lingtian berkata dengan rendah hati. Brengsek, Subili menggelengkan kepalanya, jika tidak ada yang lain, kamu mengalahkan, bahkan hampir membunuh Ning Yixuan yang jenius, tempat sanksi. Ini cukup untuk membuatmu terkenal di antara para dewa publik dan menjadi di mata semua orang. Yang terkuat pertama di generasi muda. Petik 2. Di masa lalu, kehormatan ini milik Ning Yixuan. Meskipun Ning Yixuan sudah lama mengetahui bahwa Ning Yixuan harus terkenal, Duan Lingtian masih sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Subili.
Dia tidak menyangka bahwa Ning Yixuan begitu terkenal sehingga bahkan Master Istana 10.000 Hukum sangat menghormati satu sama lain. Saya mendengar bahwa orang terkuat dari keluarga Ning mengambil inisiatif dan menyelamatkan Ning Yixuan, dan kemudian menderita banyak hukuman. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, namun, Anda tidak perlu khawatir. Orang terkuat di keluarga Ning bukanlah orang yang pelit. Kali ini dia melanggar aturan dan dia tidak akan menargetkan Anda. Faktanya, apa yang dikatakan Su Bili kemudian juga merupakan sesuatu yang dikhawatirkan Duan Lingtian. Lagi pula, aku membuat Seon menderita kerugian besar. Tidak hanya dia berdarah dan memberinya 2 embrio artefak Seon, tapi dia juga dikatakan menderita banyak hukuman. Mungkin dia dibenci oleh lawan. Bukan hal yang baik untuk dibenci oleh yang terkuat. Lawan benar-benar ingin membunuhnya, itu sangat mudah. Namun, sekarang, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Su Bili, dia lega karena pihak lain bukan orang yang pelit, dia seharusnya tidak peduli padanya. Dan juga, sebelum Duan Lingtian hendak bertanya kepada Su Bili tentang dunia luar, Su Bili terlebih dahulu berkata, kamu punya musuh dengan keluarga Yun dari keluarga tingkat dewa raksasa di negeri para dewa. Pertanyaan Su Bili membuat Duan Lingtian terkejut. Untuk sesaat, dia kembali ke akal sehatnya, tetapi juga samar-samar menebak sesuatu. Tuan Istana, apakah ada orang dari keluarga Yunmu di sini? Terakhir kali, di dekat keluarga Yun, tanah para dewa, dia hampir membunuh Tuan Muda Yun Qingyan. Pada saat kritis, Yun Qingyan yang mengambil sarana yang ditinggalkan oleh ayahnya dan kepala keluarga Yun, dan baru kemudian berhasil lolos dari kematian. Dan, saat itu, Dewa Patriark keluarga Yun datang ke sini secara pribadi. Dia hampir tertinggal oleh lawan. Setelah waktu itu, dia tahu bahwa dia pasti akan menjadi duri di mata keluarga Yun, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Yun akan mengirim seseorang ke tanah Suan Gang dan menemukan sekolah 10.000 fa. Baik, Su Bili mengangguk, keluarga Yun, tidak hanya orang-orang yang pernah ke sini, tetapi juga patriark keluarga Yun kontemporer, Yun Tingfeng. Dan mendengar kata-kata Su Bili, Duan Lingtian juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa patriark keluarga Yun datang secara langsung. Pada saat yang sama, dia juga sedikit penasaran, apa yang Yun Tingfeng datang ke sekolah 10.000 fa. Biarkan Akademi Wan Fa menyerahkannya. Dia datang untuk membiarkan aku, dan bahkan 10.000 sekolah hukum, meninggalkanmu dan mengusirmu. Su Bili tersenyum tipis dan berkata, sekolah 10.000 fa, meskipun itu bukan kekuatan tingkat dewa raksasa, tidak ada di belakang panggung langsung dari yang terkuat di belakang. Namun, ada beberapa orang terkuat yang agak terlibat dalam sekolah 10.000 fa, jadi, bahkan kekuatan tingkat dewa raksasa itu tidak berani dengan mudah menyinggung sekolah 10.000 fa kita. Petik 2. Sebagai siswa jenius dari sekolah 10.000 fa, Anda secara alami akan dihargai oleh sekolah 10.000 fa kami. Jika dia membunuh Anda dengan jelas, itu sama saja dengan menjadi musuh sekolah 10.000 fa kami. Jadi, dia ingin menghilangkan beberapa masalah. Kata Su Bili, itu dia. Duan Lingtian tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama memandang Su Bili, wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih, Tuan Istana. Jelas, mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Istana, dia dengan keras menolak Yun Tingfeng. Mungkin, dalam hal ini, Yun Tingfeng juga menjanjikan manfaat kepada Tuan Istana, tetapi Tuan Istana tetap menolak, baginya, itu dianggap sebagai bantuan. Tidak, terima kasih. Su Bili menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu merasa berhutang budi. Apa yang saya lakukan adalah apa yang harus saya lakukan. Jika aku benar-benar mengusirmu dari sekolah 10.000 fa karena angin awan mendung. Mungkin, istana bagian dalam akan benar-benar terpisah dari sekolah 10.000 fa mulai sekarang. Kali ini, ketika menyebutkan saluran dalam istana, wajah Su Bili serius, mungkin, di matamu, saluran istana dalam memiliki tempat di Akademi Wan Fa, tapi tembus cahaya. Tapi, sebenarnya, istana bagian dalam adalah santo pelindung sekolah Wan Fa. Dalam sejarah sekolah 10.000 fa, bagian dalam istana satu baris telah berulang kali berkontribusi pada sekolah 10.000 fa. Ini adalah orang terkuat yang saat ini terlibat dalam sekolah 10.000 fa. 2 dari mereka meninggal karena masalah internal. Itu hanya satu baris istana yang ada hubungannya dengan sekolah Wan Fa kita. Petik 2. Berbicara tentang ini, Su Bili berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Duan Lingtian, setelah menunggu lama,
Anda secara alami akan memahami garis dalam istana dengan lebih baik. Kamu memiliki satu urat di dalam istana, bahkan jika kamu pergi dan ingin membangun kekuatan tingkat dewa kelas berat sendirian, itu lebih dari cukup. Kamu adalah penjahat berbakat Wushuang. Itu adalah kakak perempuan keempatmu, kakak laki-laki ketiga, dan juga seorang jenius jahat yang langka. Setidaknya, di sekolah 10.000 Fa, kamu tidak dapat menemukan siapapun yang seumuran dengan mereka, apalagi mereka. Temukan seseorang di luar mereka. Petik 2. Kakak keduamu, meskipun bakat kultivasimu lebih rendah dari saudara ketiga dan keempat, tapi kamu juga jenius, dan pemahamanmu tentang hukum tidak lebih buruk dari saudara ketiga dan keempatmu. Adapun kakak perempuanmu, belum. Lagi, sekarang, saya menghadapinya, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk melalui 3 trik. Berbicara tentang nanti, Su Billy menertawakan dirinya sendiri. Aku benar-benar ingin dianggap senioritas, gadis itu, aku harus memanggilku Tuan Paman. Mendengar perkataan Su Billy sebelumnya, Duan Lingtian tidak merasakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa kakak keduanya, kakak ketiga, dan adik keempatnya luar biasa, jika bukan karena jenius mempesona yang lahir di alam bawah, mereka tidak akan ditangkap oleh bagian dalam istana. Penghasilan pulsa di bawah pintu. Apakah dia? Begitu juga. Jika dia tidak menunjukkan cukup bakat dan kecerdasan, tidak mungkin bagi 3 kakak laki-lakinya, Yang Yu Chen, untuk meninggalkan sekolah 10.000 Fa secara pribadi, dan secara pribadi memintanya untuk memasuki istana dalam sekolah 10.000 Fa. Hanya saja, ketika dia mendengar penguasa istana 10.000 hukum menyebut adik majikannya, dia masih kaget. Meskipun dia tahu bahwa kakak perempuannya adalah dewa tingkat tinggi, tapi dia pikir itu adalah dewa tingkat tinggi yang normal. Tapi sekarang, mendengarkan apa yang dikatakan penguasa istana dari sekolah 10.000 Fa di depannya, kakak perempuannya sangat kuat di antara para dewa atas. Dia mendengar dari Yang Yu Chen, kakak laki-laki ketiganya, bahwa penguasa istana dari sekolah 10.000 Dharma di depannya tidak sebaik pemimpin dewa-dewa raksasa itu, tetapi dia jelas bukan yang lemah. Eksistensi semacam ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan 3 trik di bawah adik majikannya. Kakak Tuan, begitu kuat. Tiba-tiba, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia memiliki paha ekstra untuk dipegang. Meskipun dia belum pernah melihat kakak perempuannya, menurut kata-kata kakak perempuan ketiga dan keempat, kakak perempuan itu sangat picik. Sebagai adik laki-laki, bisakah kakak perempuan Tuan tidak melindunginya? Tuan Istana, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu mengatakan kakak perempuanku sangat kuat, bagaimana dia dibandingkan dengan Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun. Patriark keluarga Yun tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang sangat kuat, bahkan di antara para dewa atas, itu juga eksistensi teratas. Pada awalnya, jika dewa patriark keluarga Yun telah tiba lebih awal, dia tidak akan melarikan diri. Ini sulit untuk dikatakan, dan Su Billy, menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, juga menggelengkan kepalanya, bahkan ketika saya bertemu dengan Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun, saya tidak yakin dapat bertahan dari 3 trik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kakak perempuan Anda, jika Anda telah meningkat selama bertahun-tahun, Anda harus layak menentang Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun. Su Billy mengatakan ini, tidak diragukan lagi merupakan pengakuan terbesar dari kakak perempuan Duan Lingtian yang belum pernah bertemu. Dan Duan Lingtian tentu saja terkejut dengan jawaban Su Billy. Siapakah Yun Tingfeng? Itu adalah patriark keluarga Yun dari keluarga tingkat dewa raksasa di tanah relik ilahi. Dia adalah generasi keluarga Yun saat ini, dengan eksistensi terkuat selain leluhur terkuat di belakang. Di antara dewa atas, mereka pasti berdiri di eselon 1. Kakak majikannya, mungkin tidak lebih lemah darinya. Sekarang, Duan Lingtian tiba-tiba mengerti mengapa Su Billy mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika istana bagian dalam mandiri, itu lebih dari cukup untuk menjadi kekuatan tingkat dewa kelas berat. Ada kakak perempuan yang hebat, dan kekuatan tempur teratas dari istana dalam mereka benar-benar layak untuk kekuatan tingkat dewa kelas berat di pesawat dewa publik. Tuan Istana, kudengar adik majikanku, sekarang berada di luar dunia. Duan Lingtian memikirkan tujuan datang ke Su Billy, dan bertanya, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang tempat di luar batas? Meskipun kakak perempuan keempat saya tahu sedikit, saya tidak tahu banyak. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Su Billy menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kamu tidak perlu mengetahui ini untuk saat ini. Bahkan jika Anda adalah dewa yang lebih rendah,
Anda terlalu jauh dari tempat itu. Tempat itu, umumnya hanya dewa atas yang akan pergi. Di bawah para dewa atas, kecuali para penjahat itu yang cukup kuat untuk sebanding dengan dewa atas, jika tidak, jika kamu pergi, kamu akan mati, dan kamu akan mati. Kata Subili. Namun, melihat Duan Lingtian masih memiliki rasa ingin tahu dan semangat di matanya, Subili melanjutkan, jika kamu benar-benar penasaran, aku juga bisa memberitahumu sebelumnya. Aku hanya berharap, tidak memberikan pengaruh buruk padamu. Tentu saja, ini juga dapat menjadi kekuatan pendorong bagi Anda untuk bergerak maju, memberitahu Anda seberapa tinggi surga yang sebenarnya. Langit dan tentara di dunia ini tidak terbatas pada para dewa, kata Subili. Kemudian, Subili mulai berbicara tentang semua yang dia ketahui tentang dunia luar. Tanah di luar alam adalah tempat di mana lorong-lorong dari semua alam dikumpulkan. Di sana, selama kamu cukup kuat, kamu dapat melakukan perjalanan melalui dunia luar. Dan kami melawan para dewa, tetapi hanya salah satu dari mereka. Kata Subili. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar terkejut, Inverse God Realm, apakah itu hanya salah satu dari 10.000 alam? Tentang Mo adalah dunia 10.000. Subili berkata, tidak ada yang bisa mengatakan secara detail. Namun, ada sekitar puluhan ribu alam yang ada, diketahui, dan ditemukan. Tentu saja, meskipun itu adalah 10.000 alam, pada kenyataannya, sebagian besar alam sangat lemah dan merupakan alam bawahan dari alam kuat. Jika kita melawan alam dewa, kita memiliki selusin alam lemah sebagai alam bawahan kita. Petik 2. Di antara 10.000 alam, meskipun alam dewani kita bukan kumpulan alam terkuat, itu bisa dianggap sebagai kekuatan. Di antara 10.000 alam, ada 3 alam besar yang paling kuat. Di bawah masing-masing dari 3 alam ini, ada ratusan alam tambahan. Di bawah ini adalah alam ke-18 yang mencakup alam dewa kita. Batas. Jika kamu turun lagi, kamu pada dasarnya akan berada di dunia yang lemah. Di antara mereka, tidak ada lebih dari 10 orang kuat. Jumlah Seon tidak melebihi 10, dan mereka umumnya merupakan tanda lingkaran lemah. Tentu saja, ada yang lain, yaitu Seon yang cukup kuat. Misalnya, di antara 17 alam lain yang setenar alam dewa kita, ada satu alam dengan orang terkuat, begitu kuat bahkan layak untuk keberadaan terkuat di 3 alam. Dan karena keberadaannya, wilayah tempat dia berada, meskipun orang terkuat lainnya hanya berjumlah beberapa orang, wilayah tempat dia berada masih merupakan wilayah yang kuat. Petik 2. Tempat di luar dunia, sebagai tempat pertemuan dunia luar, juga merupakan tempat yang sangat ajaib. Di dalamnya, penuh dengan berbagai pahala surga dan bumi. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat di sana. Medan perang planet kita melawan para dewa, serta tempat para dewa yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, sebenarnya diciptakan oleh yang terkuat di antara kita melawan dewa yang meniru tempat di luar alam. Adapun aturan dan hadiah di dalamnya, itu bukan kekuatan yang terkuat. Mereka semua berasal dari lebih dari selusin alam tambahan di bawah alam dewa kita, dan berasal dari kekuatan alam cabang itu. Ketika kekuatan alam diserap sampai titik tertentu, itu akan runtuh dan hancur, dan semua makhluk di dalamnya akan dimusnahkan. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Ini juga kesedihan dunia yang lemah. Kita semua harus bersyukur bahwa kita tidak berada di dunia yang lemah. Jika tidak, bahkan jika kita bisa hidup lebih lama, kecuali kita menjadi yang terkuat, atau memiliki hubungan dengan yang terkuat bisa bersedia berada di dunia. Bawa kami pergi sebelum domainnya dihancurkan, jika tidak, kami tidak akan lolos dari kematian. Petik 2. Mengikuti kata-kata Subili, Duan Lingtian juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia luar. Di luar alam, semua alam berkumpul. Di antara 10.000 alam, ada 3 alam terkuat. Alam dewa terbalik tidak ada di antara mereka. Inverse God Realm adalah salah satu dari 18 alam terkuat di bawah 3 alam. Di bawah, semuanya adalah lingkaran lemah dengan tidak lebih dari 10 orang terkuat. Tuan Istana, Duan Lingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mau tidak mau bertanya kepada Subili, aku baru saja mendengar kamu mengatakan bahwa di antara 10.000 alam, selain 3 alam, yang terkuat di bawah adalah yang ke-18 termasuk alam dewa kita. Batas, 18 alam. Sekarang, Duan Lingtian sangat sensitif terhadap jumlah 18,
karena ada juga 18 alam dewa melawan dewa, dan jumlah alam surga 81. Apakah semua ini hanya kebetulan? Kami melawan para dewa, ada 18 alam dewa, dan menurut rumor, selalu ada 18 alam dewa. Apakah itu ada hubungannya dengan 18 alam tingkat 2 termasuk alam kita melawan para dewa? Petik 2. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Punya. Awalnya, Duan Lingtian berpikir bahwa dia mungkin terlalu berpikiran, tetapi dia tidak berharap Su Bili akan mengkonfirmasi ide, berbisik berikutnya. Meskipun alam ke-18 adalah eselon 2 di tempat di luar alam, sebenarnya perlu untuk bekerja sama untuk bersaing dengan 3 alam terkuat. 18 alam adalah hubungan kerjasama. Sejak beberapa tahun yang lalu, mereka menggunakan kekuatan alam untuk membentuk formasi untuk mempertahankan 18 alam dan menahan kemungkinan invasi dari 3 alam. Kami melawan para dewa, dan 18 pesawat para dewa sebenarnya digabungkan menjadi satu formasi, mirip dengan formasi lintas batas besar itu, atau meniru formasi itu, untuk bertahan melawan para dewa. Kata Su Bili. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Bili, Duan Lingtian tidak bisa menahan cemberut. Tuan Istana, menurut apa yang Anda katakan, 18 alam, termasuk kami, adalah hubungan yang kooperatif, dan alam di antara mereka adalah salah satunya. Gaya tersebut digabungkan untuk membentuk susunan pelindung yang besar. Petik 2. Karena kasusnya seperti ini, keamanan terhadap para dewa sangat penting. Mengapa kita perlu melakukan lapisan perlindungan lain di dalam rumah kita? 17 alam lainnya, bukankah kamu hanya akan menyaksikan alam dewa inversi dihancurkan oleh 3 alam saja, kan? Berbicara tentang ini, Duan Lingtian berhenti, seolah memikirkan sesuatu, muridnya sedikit menyusut, mungkinkah? Duan Lingtian memandang Su Bili, dan bertanya dengan suara yang dalam, mungkinkah ada juga pergulatan di antara 18 alam? Su Bili melirik Duan Lingtian setuju, mengangguk, ya, ada juga pertarungan antara 18 alam. Tentu saja, saya tidak akan bertengkar terlalu banyak. Adapun apa yang harus dilawan, ketika kamu menjadi lebih kuat, melangkah ke alam dewa atas, memasuki tanah di luar alam, untuk memahami, atau menjadi yang terkuat, menjadi salah satu santo pelindung para dewa, secara alami akan jelas. Beberapa hal, bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kamu mungkin tidak memahaminya. Lagi pula, kamu baru saja memasuki alam dewa. Beberapa hal tingkat tinggi, Anda tidak tahu atau mengerti. Kata Su Bili. Duan Lingtian mendengar ini, tentu saja itu juga tiba-tiba, dan dia tidak lagi penasaran, karena semuanya mirip dengan apa yang dia duga, dan memang ada pergumulan di alam ke-18. Namun, perjuangan ini seharusnya tidak mempengaruhi perlawanan mereka terhadap kemungkinan invasi dari 3 wilayah utama. Normal, pas Earth, kalimat lain. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Biasanya bertarung satu sama lain, tetapi ketika ada bahaya satu sama lain, ketika ada musuh bersama, adalah normal untuk mengesampingkan kebencian pribadi dan bertarung melawan musuh asing bersama-sama. Karena penasaran, Duan Lingtian mempertanyakan lebih lanjut bidang-bidang langit, dan ketika Su Bili terus berbicara, Duan Lingtian tahu bahwa ada 81 bidang langit, yang tidak ada hubungannya dengan 18 alam dewa. Langit-langit bukanlah 81 dari awal, tetapi kemudian dikurangi menjadi 81. Sebelumnya, ada ratusan pesawat di angkasa. Alam surga bukanlah bidang yang dibuat secara artifisial, termasuk bidang sekuler, yaitu bidang yang terbentuk secara alami di sisi alam dewa. Setelah makhluk lahir di dalamnya, mereka terus tumbuh dan berubah. Bahkan, beberapa bidang langit saat ini sebenarnya hanyalah bidang sekuler beberapa tahun yang lalu. Su Bili mengatakan ini, Duan Lingtian baru pertama kali mendengarnya. Namun, bukan tidak mungkin. Semua seutuhnya. Su Bili tersenyum dan berkata, apa yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menjadi terkenal di wilayah Chaos. Yang terbaik adalah mengambil tempat pertama dalam daftar dewa berikutnya di wilayah Chaos yang ditingkatkan 60 tahun kemudian. Petik 2. Pada saat itu, Anda juga akan tampil di depan banyak Seon. Mungkin, orang terkuat mana yang memiliki niat sementara dan berniat untuk menjalin hubungan baik dengan Anda. Sebelum Anda menjadi kuat, perawatan orang terkuat sangat penting bagi Anda. Mendengar perkataan Su Bili, Duan Lingtian tiba-tiba teringat sesuatu. Di masa lalu, dia bertemu dengan jenius Ning Yixuan dari keluarga Ning di Tanah Sangsi di ranah rahasia pemain tunggal di medan perang dewa. Di belakang,
Seon keluarga Ning memberinya 2 embrio artefak Seon sebagai kompensasi. Pada saat yang sama, orang yang memberinya embrio artefak Seon juga memberinya 2 embrio artefak Seon, dan bahkan seorang Seon yang belum pernah bertemu atau mendengar tentang mereka juga memberinya 2 artefak Seon. Cikal bakal artefak, dan itu adalah embrio berbentuk 2 pedang. Saat itu, dia menyadari bahwa mereka juga adalah 2 yang terkuat. Kedua Seon berencana mengirim embrio artefak Seon untuk menjalin hubungan baik denganku. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tercengang. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya, apakah Seon begitu murah hati? Tampaknya belum tentu demikian. Seharusnya melihat potensi besar dalam dirinya, mengeluarkan 2 embrio artefak Seon dan menaruhnya padanya, yang merupakan investasi. Setidaknya, jika dia menjadi lebih kuat, dan semua yang terkuat tidak terbiasa dengan situasinya, jika keduanya datang ke depan, sikapnya pasti akan berbeda. Benar saja, jahe yang lebih tua lebih pedas. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya, meskipun dia tidak terlalu muda sekarang, dia berusia awal 90 tahun, tetapi dibandingkan dengan usia orang terkuat, bahkan sebagian kecil dari usia mereka mungkin tidak cukup. Istana Master, jika Anda tidak punya apa-apa lagi, maka saya akan pergi dulu. Kini, mereka yang ingin tahu juga paham bahwa Duan Lingtian siap kembali ke kekacauan medan perang, terus mencari istri Ker, mencari ibu mertua dan adik ipar, lalu memperbaiki diri. Aku akan memberimu tumpangan. Su Bili tersenyum dan berkata, meskipun, mungkin tidak ada seseorang yang menjaga di luar, tapi aku akan mengirimimu tumpangan, jadi aku selalu bisa lebih berhati-hati. Terima kasih Tuan Istana. Duan Lingtian berulang kali berterima kasih padanya. Untuk Raja Istana ini, dia masih percaya. Terus terang, jika yang satu ini pun ingin melawannya, saya khawatir dia akan ditangkap dan dibunuh segera setelah dia memasuki sekolah 10.000 fa. Segera setelah itu, Duan Lingtian dan Su Bili masuk ke medan perang Xuancan. Lalu, masuk ke medan perang para dewa. Setelah memasuki medan pertempuran penghakiman ilahi, Su Bili siap untuk pergi. Meskipun Anda telah datang dengan cara ini, Anda luar biasa dan cemerlang, dan Anda dapat meredakan bahaya. Tapi saya masih ingin mengingatkan Anda untuk lebih berhati-hati dalam segala hal. Dalam sejarah alam dewa, meskipun saya belum pernah mendengar orang yang jenius seperti Anda, tetapi alam dewa memiliki sejarah yang panjang, dan mungkin tidak ada orang seperti Anda atau bahkan lebih jenius dari Anda. Meskipun aku tidak tahu, bahkan jika karakter seperti itu muncul, akankah mereka semua tumbuh dengan lancar? Tapi yang aku tahu adalah bahwa karakter seperti itu memiliki risiko mati di tengah jalan, dan begitu dia mati, semuanya akan kosong. Petik 2. Tidak peduli seberapa jeniusnya, itu akan dilupakan dengan berlalunya sejarah. Berbicara tentang ini, wajah serius Su Bili sedikit mereda, jadi, berhati-hatilah. Terima kasih Istana Lord karena telah mengingatkan saya akan berhati-hati. Duan Lingtian mengangguk. Faktanya, terakhir kali, jika Ning Yixuan tidak membantunya, dia pada dasarnya akan mati selamanya. Setelah itu, dia menjadi lebih berhati-hati. Juga tahu bahwa meskipun dia telah berjalan lancar hingga hari ini, dia dapat diselamatkan berkali-kali, tetapi begitu dia ditanam, dia benar-benar ditanam. Lanjutkan, Su Bili berkata, merobek ruang dan pergi. Pada saat yang sama dia pergi, embrio logam berbentuk pisau muncul di depan Duan Lingtian, memancarkan hawa dingin yang mencengangkan. Ini adalah, murid Duan Lingtian sedikit menyusut, dan ketika dia pergi menemui Su Bili lagi, dia melihat bahwa Su Bili telah pergi. Embrio artefak Seon. Duan Lingtian menghela nafas, embrio artefak tertinggi ini, bahkan untuk penguasa istana, pasti merupakan hal yang sangat berharga. Di tangannya, mungkin yang ini. Tapi, itu diberikan padanya. Embrio artefak Seon, bahkan dewa atas, tidak semua orang memilikinya. Tentu saja, dewa tingkat tinggi yang berdiri di puncak piramida dewa tingkat tinggi tidak akan memiliki embrio dari artefak terkuat di tangan mereka, dan bahkan mungkin memiliki artefak terkuat yang lengkap. Penguasa sekolah hukum Kewan seharusnya hanya dewa tingkat tinggi pada umumnya. Bagaimanapun, pihak lain juga memberitahu Duan Lingtian bahwa di depan kakak perempuannya, di depan patriark klan Yun Yun Ting Feng, 3 gerakan tidak dapat bertahan. Aku berhutang budi yang lain. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, namun tetap menyingkirkan artefak Seon yang berbentuk pisau di hadapannya. Baginya, benda inilah yang sangat ia butuhkan. Bagaimanapun,
sudah ada 7 dari mereka sebelumnya, dan mereka diintegrasikan ke dalam 7 orifice exquisite slot. Sekarang, satu sama lain. Sebanyak 8. Ini 2 lagi. Selama 7 lubang pedang linglong diberikan cukup waktu, itu bisa langsung berubah menjadi artefak terkuat. Jika ada artefak Seon, kekuatanku akan lebih tinggi, bahkan jika aku sekarang memegang artefak Seon di tanganku, bahkan jika itu adalah eksistensi tertinggi dari Dewa Tengah, selama lawan tidak memiliki artefak Seon di tangannya, saya mungkin tidak bisa menyamainya. Petik 2. Mungkin, aku berharap bisa mengalahkannya. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian menunjukkan keinginan yang kuat, pergi ke domain chaos. Setelah memastikan bahwa di mana dia berada, itu adalah area luar dari medan perang disiplin ilahi, Duan Lingtian mencari kamp militer di dekatnya, pergi ke tanah relik ilahi, dan kemudian masuk kembali, dan memasuki lingkaran dalam, ke dalam domain kekacauan. Begitu dia memasuki domain yang kacau, melewati ngarai, kekuatan tiba-tiba menyapu tubuh Duan Lingtian, dan Duan Lingtian tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Begitu ini datang, apakah Anda akan terlibat dalam suatu dunia rahasia dan bertindak sebagai penjaga gerbang? Ini terlalu buruk, bukan? Mereka yang menerobos penghalang pasti bukan dari tanah para dewa. Saya tidak tahu apakah itu dari tanah yang dikenai sanksi atau dari 4 dewa lainnya. Duan Lingtian sangat akrab dengan situasi saat ini, karena dia pernah mengalaminya sekali sebelumnya. Saat itu, dia terlibat dalam ranah rahasia. Para pejalan kaki pada saat itu berasal dari beberapa tempat yang terkena sanksi, dan dia yakin bisa menghadapi orang yang lewat termasuk dia. Bahkan pada saat itu, orang-orang yang bertindak bersamanya sebagai pemecah penghalang di tanah para dewa sudah putus asa. Dialah yang menembak dan membunuh orang-orang di tanah yang terkena sanksi, memaksa mereka mundur, dan kemudian dipindahkan dari dunia rahasia dengan orang-orang di peninggalan dewa untuk membantu mereka lolos dari kematian. Kali ini, dia sekali lagi terlibat dalam dunia rahasia. Hanya saja, saya tidak tahu dewa mana yang terlibat kali ini di alam rahasia orang-orang yang masuk tanpa izin. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa itu pasti bukan alam rahasia peninggalan orang-orang para dewa. Karena dia sekarang adalah orang di tanah para dewa, memasuki medan perang pesawat, memasuki domain yang kacau. Kali ini, dia terlibat dalam ranah rahasia ini bersamanya, dan penjaganya juga harus orang dari tanah para dewa. Adapun bagi mereka yang melewati rintangan tersebut, tentunya mereka bukan dari tanah para dewa. Jika wilayah chaos belum dibuka sebelumnya, pihak lain pasti adalah orang dari tanah yang dikenai sanksi, tetapi sekarang wilayah chaos dibuka, dan 4 dewa lagi bergabung, ada 5 kemungkinan penghalang yang mungkin muncul. Wow, dengan hitam dan cerah di depannya, Duan Lingtian menemukan bahwa dia muncul di atas bidang es, dikelilingi oleh semburan dingin, diblokir oleh kekuatan ilahi yang secara sukarela tersebar di tubuhnya. Di saat yang sama, Duan Lingtian juga melihat 6 orang muncul di sebelahnya. Dari 6 orang, wajah mereka tidak terlalu bagus saat ini. Benar-benar tidak beruntung. Ia diteleportasi untuk bertindak sebagai penjaga gerbang di dunia rahasia. Salah satu pria parubaya berkata dengan makian. Tidak masuk akal untuk mengatakannya sekarang. Orang tua lain menggelengkan kepalanya, prioritas utama adalah kita harus bersatu dan melawan penghalang rahasia di depan kita. Selama kita mengalahkan mereka, kita bisa meninggalkan rahasia ini dengan aman. Betul, sekarang, yang harus kita lakukan bukanlah menyalahkan orang lain, tetapi bergandengan tangan. Keluar hidup-hidup, seorang pria parubaya lainnya berbicara, katanya dengan tajam. 3 orang lainnya juga mengangguk satu demi satu, wajah mereka sama-sama serius. Duan Lingtian tidak pernah berbicara, apa yang dia lihat. Itu adalah ujung lapisan es. Di mana saat ini, 7 orang sedang melihat langsung ke arah mereka. Ketujuh orang ini, setelah melihat mereka 7, 6 lainnya baik-baik saja. Masih ada senyum tipis di wajah mereka, tetapi 1 orang yang tersisa. Warna berubah seketika saat ini. Wajahnya sangat jelek. Hong Sao, kamu adalah salah satu dari 6 orang lainnya. Segera satu, saya menemukan wajah jelek orang ini. Dia sangat bingung. Yang ini, tetapi keturunan Seon, dan cucu Seon yang lebih tercinta, biasanya menyendiri dan sangat diperlukan. Bahkan jika Anda melewati penghalang sebelumnya, hadapi level apapun, itu tenang dan tenang dari awal hingga akhir. Tapi sekarang, tiba-tiba berubah warna, menurut tingkat kesulitan level sebelumnya,
tingkat kesulitan level ini seharusnya tidak terlalu tinggi, bukan? Pada saat ini, mata dari 5 orang lainnya semua tertuju pada tubuh Parubaya yang tiba-tiba berubah warna, masing-masing dengan ekspresi bingung. Hong Shao, apakah ada bulu-bulu keras kepala di antara beberapa orang ini? Hong Shao, tapi ada musuhmu. Jika itu musuhmu, kita akan bekerja sama untuk membunuhnya dulu. Hong Shao, ... Saat ini, wajah para Parubaya berubah drastis, meski sekelompok penyusup di negeri awan dan perairan bukanlah yang terkuat, mereka juga bisa digolongkan di tengah. Selain itu, ia adalah keturunan yang terkuat, atau bahkan kerabat yang terkuat. Sun, jadi semua orang sangat baik padanya. Dia berteriak, Hong Shao. Kebetulan sekali. Duan Lingtian tersenyum, dia tidak menyangka dunia ini begitu kecil, dia akan bertemu di sini. Hong Zhangyi, di masa lalu, pria ini membawa selusin dewa tingkat menengah untuk membunuhnya dan hampir membunuhnya, atau kemudian Ning Yixuan muncul pada waktunya untuk menyelamatkannya. Tanpa diduga, saya bertemu satu sama lain di sini. Menarik, pada saat ini, orang-orang di relik ilahi di sekitar Duan Lingtian juga menemukan bahwa suasana di tempat kejadian agak salah. Untuk sesaat, mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian sedang menjadi fokus dari sekelompok penjaga gerbang saat ini. Dia adalah Duan Lingtian dari sekolah 10.000 Fa di Tanah Xuangang. Pada saat ini, bahkan Hong Zhangyi harus memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa identitas pemuda berpakaian ungu di depannya adalah target yang ingin dibunuh oleh sekelompok keturunan yang terkuat, termasuk dia, dalam mimpi mereka. Pertama-tama, karena pihak lain memiliki hubungan kepentingan langsung dengan mereka. Kedua, mereka semua iri dengan bakat dan pengertian Duan Lingtian. Mengapa? Sebagai keturunan yang terkuat, bukankah mereka sebaik kura-kura yang bangkit dari alam yang lebih rendah? Dan 6 orang di sekitar Hong Zhangyi, setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Zhangyi, ekspresi dan tatapan yang tidak mereka mengerti hilang, digantikan oleh ekspresi kaget. Duan Lingtian, dia adalah penjahat yang mempesona di istana sekolah 10.000 Fa di Tanah Xuangang. Baru saja memasuki alam para dewa, bisakah kamu berjuang untuk keberadaan yang terbaik di antara Dewa Tengah? Itu dia, ... Setelah reaksi ke 6 orang itu, perubahan warna mereka berubah, dan wajah mereka tampak jelek. Dibandingkan dengan wajah Hong Zhangyi sebelumnya, itu bahkan lebih buruk. Ayo pergi. Setelah 6 orang saling memandang, mereka juga memperhatikan bahwa hantu portal muncul di kepala Hong Zhangyi pada saat yang sama, dan mereka memilih untuk meninggalkan dunia rahasia daripada melanjutkan melalui penghalang. Melihat Hong Zhangyi seperti ini, 6 secara alami tidak ragu-ragu, dan sebuah portal muncul di atas kekosongan di atas kepala mereka. Detik berikutnya, ketika 7 portal muncul, 7 sosok, termasuk Hong Zhangyi, menghilang di tempat hampir pada saat bersamaan, hanya menyisakan suara angin dingin. Pada saat yang sama, 6 orang di sekitar Duan Lingtian semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, Hong Zhangyi dan yang lainnya terlalu berjauhan, dan mereka tidak menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki masa lalu, jadi mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Hong Zhangyi dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa kepergian 7 penjaga gerbang itu terkait dengan pemuda berpakaian ungu di samping mereka. Pemuda berpakaian ungu ini, mungkinkah dia adalah sesuatu yang luar biasa? Dia, tiba-tiba, seorang lelaki tua, seolah memikirkan sesuatu, murid-muridnya menyusut tajam, dia bukan Duan Lingtian yang mempesona di Tanah Xuangang, kan? Aku mendengar, Duan Lingtian memasuki medan perang penguasa ilahi sebagai seseorang dari tanah peninggalan dewa kita. Juga, Duan Lingtian terlihat seperti seorang pemuda, mengenakan gaun ungu, alis pedang dan mata bintang, semuanya baik-baik saja. Saat lelaki tua itu berbicara, yang lain menatap Duan Lingtian lagi dengan sedikit lebih kagum. Ini benar-benar Duan Lingtian, kan? Tanya saja, apa kamu tidak tahu? Mereka berenam ragu-ragu saat ini dan ingin bertanya pada Duan Lingtian, tetapi tidak ada yang berani berbicara terlebih dahulu. Pada akhirnya, Duan Lingtian tersenyum tipis, ya, saya Duan Lingtian. Saat dia melihat Hong Zhangyi, Duan Lingtian menebak akhirnya. Meskipun, pada saat itu, dia memiliki kesempatan untuk berteleportasi lebih dekat dan membunuh Hong Zhangyi. Namun, kecuali semua orang di sini terbunuh, fakta bahwa Hong Zhangyi dibunuh olehnya pasti akan menyebar, bahkan ke telinga kakek Hong Zhangyi.
Adapun pembunuhan Hong Zhangyi yang gagal dan munculnya proyeksi kakeknya, Duan Lingtian ini tidak terlalu khawatir, karena kemungkinan ini hampir tidak mungkin. Proyeksi Sleep Giok dari dewa yang terkuat adalah hal yang langka, bahkan yang terkuat pun butuh usaha untuk memadatkannya. Memang benar bahwa Hong Zhangyi adalah cucu dari Seon, tetapi sejauh yang dia tahu, ada banyak cucu dari Seon, dan Hong Zhangyi hanyalah salah satu dari yang paling dicintai. Dan keturunan yang kuat seperti itu tidak layak mendapatkan Sleep Giok yang diberikan kepada dewa oleh yang kuat. Sleep Giok yang diproyeksikan dari dewa ini umumnya diberikan kepada keturunan Seon dengan bakat luar biasa, dan bahkan mungkin menjadi murid Seon. Orang-orang itu tidak tergantikan, setidaknya di mata orang terkuat di dunia ini. Seperti Ning Yixuan. Ning Yixuan, menurut pemahamannya nanti, sebenarnya bukan keturunan langsung dari orang terkuat di keluarga Ning. Tapi karena Ning Yixuan begitu berbakat, dia dihargai oleh orang terkuat sejak kecil, jadi Ning Yixuan adalah orang terkuat. Di matanya, statusnya bahkan lebih baik dari keturunannya. Keturunan, selama mereka adalah orang paling kuat yang biasanya tidak memotong emosi dan keinginan mereka, telah hidup bertahun-tahun, akan ada banyak. Katakan saja bahwa yang terkuat dari keluarga Ning memiliki lebih dari 100 anak. Ada lebih banyak cucu perempuan, dan cucu perempuan, lebih dari 1000. Tetapi untuk anak-anak luar biasa dari keluarga Ning seperti Ning Yixuan, dia adalah satu-satunya keluarga Ning hari ini. Sayang sekali, aku bahkan bertemu dengannya di dunia rahasia. Duan Lingtian merasa kasihan jika bertemu dengan lawan di luar, dia bisa langsung membunuh lawannya, bahkan jika yang terkuat tahu bahwa dia sudah mati, akan sulit untuk menemukannya. Di dalam medan perang pesawat, tidak ada cara untuk berkomunikasi. Selain itu, tidak di dunia rahasia, bahkan orang terkuat yang memantau kuartet di medan perang pesawat, tidak mungkin untuk menatap medan perang di mana-mana. Mereka pada dasarnya tidak mungkin memperhatikan kematian dewa yang lebih rendah. Dan ini juga diketahui Duan Lingtian sebelumnya. Tentu saja, jika Hong Zhangyi terbunuh di depan sekelompok orang di wilayah rahasia, setelah berita menyebar, bahkan jika orang terkuat tidak akan menghadapinya secara terbuka, atau berpikiran terbuka, pasti akan berada di bawah orang terkuat. Orang mungkin peduli padanya. Menurutnya, hal semacam ini bisa dihindari atau dihindari. Dia hanya yang pertama memasuki alam dewa-dewa yang lebih rendah, selama lawan datang satu atau dua lebih kuat dari dewa atas, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Semuanya, untuk bertahan hidup. Meskipun dia ingin membunuh pihak lain untuk membalas dendam masa lalunya, Duan Lingtian masih menahannya dengan paksa. Ini benar-benar kamu. Apakah Anda benar-benar Duan Lingtian? Duan Lingtian, kamu terlalu kuat. Setelah mengenali kamu, orang lain bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, jadi mereka pergi begitu saja. Duan Lingtian, kali ini kita bisa melewati bea cukai dengan lancar, terima kasih. Setelah memastikan identitas Duan Lingtian, beberapa orang dari Tanah Para Dewa, setelah dikejutkan, membuka mulut untuk berterima kasih kepada Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian dipindahkan dari dunia rahasia ini dengan suara terima kasih dari beberapa orang. Di antara kegelapan dan cahaya, Duan Lingtian menemukan dirinya berada di lembah, dan hanya dengan sekilas, dia melihat sisi lembah, membombardir dinding tebing, seolah-olah dia ingin membuat tempat berlindung. Kemunculan tiba-tiba Duan Lingtian juga mengejutkan pihak lain. Pihak lain, setelah melihat Duan Lingtian, wajahnya pucat dan tanpa kertas. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Kebetulan, dan Duan Lingtian terkejut saat ini. Apakah ini kebetulan, atau apakah Hong Zhangyi ini tidak beruntung? Dia, setelah diteleportasi, muncul di tempat Hong Zhangyi berada. Ini agak keterlaluan, bukan? Duan Lingtian dan Hong Zhangyi saling memandang. Mata mereka berdua dipenuhi dengan kejutan dan luar biasa pada awalnya. Tapi setelah beberapa saat, cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian, dan kedalaman mata Hong Zhangyi mengungkapkan ketakutan dari hatinya. Saat ini, Hong Zhangyi tidak lagi memiliki arogansi di depan Duan Lingtian saat pertama kali bertemu dengan Duan Lingtian. Pada saat itu, ada lebih dari selusin dewa tingkat menengah di sisinya, dan kekuatannya sendiri benar-benar menghancurkan Duan Lingtian, dengan kepercayaan diri dan kesombongan. Dan sekarang, dia sendirian. Jangan sebut dia sendirian. Baru saja, di dunia rahasia itu, bahkan jika dia masih memiliki beberapa pembantu, dia tidak berpikir dia bisa berurusan dengan Duan Lingtian bersama mereka.
Duan Lingtian. Melihat Duan Lingtian melangkah ke langit, kulit Hong Zhangyi tidak terlalu baik, tetapi pada saat yang sama, dia memaksakan senyum di wajahnya. Saya tidak memiliki keluhan pribadi dengan Anda. Alasan mengapa saya mengajak seseorang untuk menemukan Anda terakhir kali adalah murni karena kakak saya menghasut. Dia adalah murid kakek saya. Dia diharapkan menjadi salah satu dari 3 teratas di domain chaos yang ditingkatkan dalam 60 tahun ke depan. Dia meminta saya untuk membantu Anda menangani Anda sehingga dia bisa menjadi 3 besar dengan lebih baik. Petik 2. Sekarang, Hong Zhangyi merasakan kedinginan dan pembunuhan di mata Duan Lingtian, dan dia mulai bekerja keras untuk bertahan hidup. Adapun apa yang dikatakan kakak laki-laki itu sepenuhnya dibuat-buat, agar Duan Lingtian tidak melampiaskan semua amarah hari itu di tubuhnya. Apa menurutmu aku akan percaya? Duan Lingtian tersenyum tipis, meskipun dia merasa bahwa itu adalah kebetulan untuk bertemu dengan pihak lain lagi, dan itu agak keterlaluan, tetapi dia tidak berniat untuk melepaskan Hong Zhangyi. Jika dia melewatkan kesempatan bagus seperti itu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan ini lagi di masa depan. Bahkan jika itu bukan kebetulan, seseorang mengaturnya, dia tidak takut. Mereka yang bisa mengatur ini adalah yang terkuat di 9 dari 10. Dan jika itu benar-benar diatur oleh Seon, pihak lain pasti tidak akan berurusan dengan Seon di belakang Hong Zhangyi, atau tidak akan merugikan keturunan Seon seperti Hong Zhangyi. Hal semacam ini dilakukan oleh pihak lain, dan dia tidak khawatir pihak lain akan mengeluh kepada yang terkuat di belakang Hong Zhangyi. Tentu saja, ini mungkin hanya kebetulan. Duan Lingtian, melihat dia lembut, Duan Lingtian mengabaikannya, ekspresi Hong Zhangyi berubah lagi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Duan Lingtian, jika kamu berani membunuhku, kakekku tidak akan melepaskanmu. Kakekku adalah yang terkuat. Jika dia ingin membunuhmu, itu lebih mudah daripada mencubit semut. Kali ini, Hong Zhangyi datang dengan keras. Semua yang keras dan lembut, hanya untuk menyelamatkan nyawa. Ketika Duan Lingtian menghadapi Hong Zhangyi yang tangguh, dia tersenyum. Hong Zhangyi, jika aku membunuhmu, apakah menurutmu kakekmu, yang terkuat, tahu bahwa aku membunuhmu? Atau, hari ini, jika kamu dapat menghancurkan slip giok dewa terkuat yang diberikan kakekmu, aku melihat proyeksi dewa kakekmu, jadi aku tidak membutuhkannya untuk melakukannya. Aku hanya mundur. Bagaimana? Dia tidak mengambil tindakan, dan dia tidak perlu khawatir tentang pelanggaran aturan medan perang dan kekacauan. Jika proyeksi keilahiannya muncul, saya akan memberinya wajah ini. Duan Lingtian membicarakannya nanti. Senyum di wajahnya menjadi lebih cemerlang. Dia yakin Hong Zhangyi tidak memiliki slip giok proyeksi asli kakeknya. Kamu, Hong Zhangyi berubah warna lagi. Dan wajahnya sedikit merah, seolah-olah emosinya menjadi sedikit malu saat ini. Meskipun ia adalah keturunan dari yang terkuat dan cucunya, kakeknya sangat menyayangi dia, namun proyeksi Dewa Yujian ini masih di luar dari gilirannya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, ia berinisiatif untuk bertanya kepada kakeknya dan ditegur oleh kakeknya. Pada waktu bersamaan, Duan Lingtian dan Hong Zhangyi tidak dapat menemukan tempat gelap di atas kehampaan. Sesosok lansia muncul, bukankah baik bagi kita untuk melakukan ini? Meskipun dia membalas dendam, tapi hantu tua Hong tidak akan menyerah jika dia tahu tentang itu. Sosok tua itu adalah orang tua. Jika Duan Lingtian mendengar suaranya, dia pasti bisa mendengarnya dengan mudah. Dia telah mendengar suara itu dan bisa mengenalinya. Itu adalah suara orang yang memberinya 6 embrio artefak Seon di masa lalu. Pada saat itu, embrio artefak Seon yang diberikan kepadanya oleh keluarga Ning Seon juga dikirim oleh pihak lain. Meskipun pihak lain tidak pernah muncul, namun suara tersebut masuk ke telinga Duan Lingtian, membuat Duan Lingtian terkesan, karena baru kali ini Duan Lingtian mendengar suara yang terkuat. Karena itu, Duan Lingtian masih ingat dengan jelas. Tentu saja, Duan Lingtian tidak bisa mendengar lelaki tua itu ketika dia berbicara, jadi apalagi mengingat lelaki tua itu dan mengenalinya. Pada saat ini, di samping lelaki tua itu, seorang pemuda berdiri di sana, sosoknya anggun, bebas dan santai. Bagaimana jika dia mengetahuinya? Apakah dia lawan saya? Kata-kata samar, penuh percaya diri. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Itu semua miliknya, tidak bisakah kita konflik, atau tidak konflik? Kali ini, selama kamu tidak berinisiatif untuk menyebutkannya, dia tidak akan tahu. Dengan kata lain,
jelas bahwa dia meninggalkan tempat kejadian. Lihat mood saya, pria muda itu berkata dengan ringan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit tidak berdaya, dan kemudian berkata, terakhir kali, aku merasa bahwa kamu hanya iseng dan melemparkan 2 embrio artefak Seon padanya. Kali ini, mengapa kamu membalaskan dendamnya? Anda pergi beberapa waktu lalu, seolah-olah Anda sedang mencari ahli waris ayah Anda. Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda menemukannya? Mata pemuda itu berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengangguk, ketemu. Dia sangat menyenangkan. Pencapaian dalam kendo bahkan tidak lebih lemah dari kejayaan ayahku, lebih kuat dariku. Selama dia dengan mulus tumbuh menjadi yang terkuat, pedang waktu akan muncul kembali di alam dewa, di tempat di luar alam. Pedang waktu. Mendengar 3 kata ini, bahkan jika itu adalah orang tua, wajahnya tidak bisa menahan nafas. Itu adalah legenda di alam dewa. Sayang sekali mati nanti. Meskipun mereka tersesat, mereka juga mati-matian membunuh beberapa pria kuat dan berkuasa yang telah menginvasi alam dewa. Pertempuran itu adalah kemenangan besar melawan para dewa. Dan orang terkuat yang dikenal sebagai pedang waktu, juga ayah di sampingnya. Dia pandai dalam hukum waktu, dan pedangnya mencapai langit. Dia pernah menjadi tukang reparasi pedang nomor 1 di para dewa. Tiba-tiba, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, murid-muridnya menyusut tajam, ini Duan Lingtian, bukankah pewaris ayahmu, apakah ada hubungannya dengan itu? Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba teringat bahwa itu adalah pemuda berpakaian ungu di depannya, yang juga sangat ahli dalam kendo. Anda orang tua, apakah Anda menguntit saya? Pria muda itu menatap pria tua itu, matanya sedikit mengental. Tetapi ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, matanya bersinar-sinar, apakah itu penting? Ketika kata-kata itu jatuh, dia berkata lagi, jika saya benar-benar mengikuti Anda tidak akan menemukannya. Katakan padaku dengan cepat, apa hubungan periode Lingtian ini dengan keturunan ayahmu itu? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, pemuda itu melirik ringan pada lelaki tua itu, dan kemudian tatapannya jatuh ke bawah, di atas sosok ungu itu, dan berkata dengan nada tenang, lelaki kecil ini adalah murid dari murid juniorku, dan kendo juga berasal dari murid juniorku. Petik 2. Adik laki-laki. Di mata anak muda, orang yang mendapat warisan ayahnya secara alami adalah juniornya. Apa, kali ini, lelaki tua itu terkejut, apakah itu murid dari murid juniormu? Terkejut, dia tiba-tiba menyadari, pantas saja kamu tiba-tiba membereskan masalah ribut ini dan mengirim cucu Patua Hong ke pedangnya. Ternyata dia keponakanmu. Betul sekali. Bahkan Duan Lingtian sendiri tidak tahu bahwa dia secara misterius ditambahkan ke paman terkuat. Kamu tidak perlu khawatir jika memberinya kesempatan seperti ini. Dia takut pada hantu tua Hong di belakang Hong Zhangyi, jadi dia tidak berani membunuh Hong Zhangyi. Orang tua itu bertanya, jika begitu, pemuda itu tersenyum tipis. Terserah dia juga. Kesempatan, saya berikan padanya. Jika Anda tidak memahaminya, itu tergantung padanya. Jika dia tidak menyingkirkannya saat ini, dia pasti akan memancing balas dendam di masa depan. Pada saat itu, bahkan jika aku memiliki hati untuk melindunginya, mustahil untuk mengikutinya untuk melindunginya setiap saat. Itu melawan dewa, itu sangat besar, dan sepertinya aku tidak aman untuk dijaga. Kata pemuda itu, tapi, aku yakin dia akan melakukannya. Setelah berbicara lagi, pemuda itu jelas cukup percaya diri pada Duan Lingtian. Di hadapan Hong Zhangyi, yang keras dan lembut, Duan Lingtian mengabaikannya. Bahkan ketika Hong Zhangyi ingin melarikan diri, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, langsung memenjarakan lawannya, dan kemudian membunuhnya di bawah pembelaan menyakitkan dari lawan. Tentu saja, Hong Zhangyi memohon pada Duan Lingtian untuk mengampuni nyawanya. Namun, Duan Lingtian tidak berniat menjaga tangannya. Terakhir kali, dia hampir mati di tangan lawan, kali ini dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, dan secara alami dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Setelah membunuh Hong Zhangyi, meskipun dia tidak tahu apakah, kebetulan, ini Hong Zhangyi dibantu oleh yang terkuat, Duan Lingtian masih mengitari kekosongan di sekitarnya dan sedikit menundukkan tangannya. Setelah menyelesaikan upacara kuartet, dia pergi. Sepertinya dia juga menebak beberapa. Di atas kekosongan, lelaki tua itu tersenyum. Dia tidak bodoh.
Pemuda itu tersenyum tipis, suatu kebetulan dia bisa bertemu Hong Zhangyi di alam rahasia, dan keluar dan bertemu. Jika itu kebetulan, itu akan terlalu kebetulan. Tentu saja, itu tidak mustahil. Namun, kebetulan seperti ini sangat tidak mungkin. Sekarang, dia seharusnya masih tidak yakin apakah semua ini kebetulan. Hanya saja, menebak bahwa seseorang melakukan sesuatu secara diam-diam. Namun, itu juga keberuntungannya. Kebetulan ranah rahasia tempat dia terlibat ada di area di mana kamu dan aku bertanggung jawab. Jika itu di area lain, aku ingin membantunya, tetapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Setelah pemuda itu membicarakannya, senyumnya menjadi semakin kuat. Kalian, ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Sejak 900 tahun yang lalu, aku dan kamu telah memantau medan perang penyensoran. Hari ini pasti adalah hari di mana kamu paling banyak tertawa. Bagaimana? Tiba-tiba, ada adik laki-laki tambahan dan satu keponakan laki-laki, rasanya tidak enak. Kamu tahu, sebelumnya, kamu adalah anggota keluarga yang kesepian.